Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Jika kamu menemukan pesan ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Semesta sedang mengarahkanmu ke sini, karena jiwamu siap menerima rahasia yang akan mengubah hidupmu. Kekayaan sejati tidak datang dengan kejar-kejaran yang melelahkan. Ia datang ketika pikiranmu, hatimu, dan tindakanmu selaras dengan hukum kelimpahan. Banyak orang mengira kekayaan hanya soal kerja keras. Padahal, lebih dari itu, kekayaan adalah soal energi. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan bagaimana kamu bergerak setiap hari. Jika kamu adalah jiwa terpilih, kelimpahan bukan sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu tarik dengan keberadaanmu. Hari ini, aku akan membawamu menemukan 7 kunci rahasia yang akan membuka pintu rezeki besar tanpa memaksa. Dengarkan dengan hati terbuka, karena bisa jadi inilah momen di mana hidupmu mulai berubah selamanya. Kunci 1, pikiran adalah magnet kekayaan. Segala sesuatu bermula dari pikiran. Apa yang kamu yakini akan menjadi kenyataan yang kamu hidupi. Jika setiap hari kamu membiarkan dirimu dikuasai oleh ketakutan akan kekurangan, maka secara tidak sadar kamu sedang menutup pintu-pintu rezekimu sendiri. Semesta hanya bisa memberikan sesuai kapasitas penerimaanmu, dan kapasitas itu ditentukan oleh pikiranmu. Bayangkan pikiran seperti magnet. Magnet yang lemah tidak akan menarik apapun. Magnet yang dipenuhi rasa ragu, cemas, dan takut akan kekurangan hanya akan menarik keadaan yang membuatmu terus merasa kekurangan. Tapi, saat kamu mulai mengubah pola pikir, segalanya bergeser. Ketika kamu mulai berkata pada dirimu, "Aku layak menerima kelimpahan. Aku layak hidup dalam kemudahan. Aku layak mendapatkan rezeki tanpa harus mengorbankan kebahagiaanku." Getaranmu berubah. Aura di sekitarmu menjadi lebih terang, lebih terbuka. Orang mulai merasakan energi positif darimu. Dan tanpa sadar, mereka ingin bekerja sama, membantu, atau membuka peluang untukmu. Ingat, orang kaya tidak selalu memulai dengan banyak uang, tapi mereka selalu memulai dengan banyak keyakinan. Keyakinan itulah yang mengarahkan tindakan, membentuk keberanian untuk mengambil peluang, dan menarik situasi yang mendukung keberhasilan. Maka setiap pagi, sebelum kamu melangkah, tanya pada dirimu, apa yang aku pilih untuk percaya hari ini? Karena pikiranmu adalah titik awal semua kelimpahan yang akan datang. Kunci 2, syukur adalah kunci terbesar. Bersyukur bukan sekadar mengucapkan Alhamdulillah atau terima kasih. Bersyukur adalah getaran hati yang benar-benar menghargai, mengakui, dan merayakan apa yang sudah kamu miliki sebelum kamu menerima yang lebih besar. Banyak orang salah paham tentang kelimpahan. Mereka menunggu sesuatu yang besar terjadi dulu, baru mereka mau merasa bahagia. Padahal, kelimpahan itu tidak datang kepada orang yang menunggu, tapi kepada orang yang sudah merasa cukup sekarang. Bayangkan kamu seperti gelas kosong. Setiap kali kamu bersyukur, gelas itu perlahan terisi. Dan ketika gelasmu penuh, semesta akan menuangkan lebih banyak, hingga tumpah menjadi kelimpahan yang tidak bisa lagi kamu ukur. Syukur adalah magnet yang lebih kuat daripada kerja keras yang penuh paksaan. Kerja keras tanpa syukur sering membuatmu lelah dan merasa kurang. Tapi kerja keras yang dibarengi syukur membuatmu tetap tenang, fokus, dan membuka peluang yang bahkan tidak kamu duga. Mulailah dari yang kecil. Bangun tidur, syukuri napas yang masih kamu hirup. Lihat langit, syukuri mata yang bisa melihat. Makan sederhana, syukuri bahwa ada makanan yang menguatkan tubuhmu. Ketika kamu bisa menemukan alasan untuk bersyukur di setiap momen, semesta akan melihatmu sebagai wadah yang aman untuk diberi lebih banyak. Karena seseorang yang mampu menghargai sedikit akan dipercaya untuk menjaga yang besar. Ingatlah, syukur bukan hanya kunci untuk kekayaan materi, tapi juga untuk kekayaan hati. Dan kekayaan hati adalah fondasi dari semua kelimpahan yang akan datang. Kunci 3, lepaskan energi takut kehilangan. Banyak orang ingin menarik kekayaan,
Tapi di dalam hatinya, mereka masih dikuasai rasa takut kehilangan. Takut uangnya habis, takut peluangnya diambil orang lain. Takut berbagi karena merasa rezekinya akan berkurang. Yang tidak mereka sadari adalah energi takut itu seperti gerbang besi yang menutup rapat aliran kelimpahan. Semesta tidak bisa mengalirkan berkah kepada hati yang penuh ketakutan. Karena ketakutan akan selalu membuatmu fokus pada kekurangan, bukan pada kelimpahan. Bayangkan kamu memegang pasir di tangan. Semakin kuat kamu menggenggamnya karena takut kehilangan. Semakin banyak pasir yang justru tumpah dan hilang. Tapi saat kamu membuka tangan dan membiarkannya mengalir dengan bebas, kamu akan melihat pasir itu tetap ada dan bahkan bertambah. Begitu pula dengan uang dan rezeki. Saat kamu percaya bahwa semua yang datang kepadamu adalah titipan, dan bahwa yang keluar akan kembali dengan cara yang lebih indah, kamu akan lebih ringan memberi, lebih mudah membantu, dan secara ajaib, apa yang kamu lepaskan akan kembali berlipat ganda. Melepaskan rasa takut kehilangan bukan berarti boros atau tidak berhati-hati. Itu berarti kamu percaya pada hukum semesta, bahwa rezeki punya aliran, dan aliran itu hanya bisa terus bergerak. Jika kamu tidak menutupnya dengan rasa takut, ingatlah, kekayaan sejati datang kepada hati yang terbuka, bukan kepada hati yang mengurung dirinya dalam ketakutan. Karena ketika kamu percaya bahwa kamu selalu dijaga, kamu akan hidup dengan tenang, dan rezeki akan datang tanpa harus kamu kejar. Kunci 4, lingkungan adalah sumber energi. Kekayaan bukan hanya tentang bekerja keras atau punya strategi yang tepat. Kekayaan juga tentang di mana dan dengan siapa kamu menghabiskan waktumu. Lingkungan itu seperti tanah tempat benih ditanam. Benih yang subur sekalipun tidak akan tumbuh jika ditanam di tanah yang kering, penuh racun, dan kekurangan cahaya. Begitu juga dirimu. Potensi yang besar akan sulit berkembang jika kamu berada di lingkungan yang terus-menerus menguras energimu. Perhatikan, apakah orang-orang di sekitarmu menginspirasi atau justru membuatmu ragu? Apakah mereka mendorongmu maju atau menyeretmu kembali ke pola lama? Apakah mereka bicara tentang mimpi dan peluang atau hanya mengeluh dan membicarakan keburukan orang lain? Energi itu menular. Jika kamu terlalu sering berada di tengah orang yang pesimis, iri, atau suka meremehkan, lama-lama kamu akan mulai memandang dunia seperti mereka. Sebaliknya, ketika kamu berada di sekitar orang yang berpikiran besar, yang mau berkembang, yang bersyukur, energi mereka akan mengangkatmu ke level yang lebih tinggi, bahkan tanpa kamu sadari. Ini bukan berarti kamu harus meninggalkan semua orang yang negatif. Tapi kamu perlu membatasi pengaruhnya dalam hidupmu. Pilih lingkaran yang membuatmu bertumbuh. Cari komunitas yang sefrekuensi dengan impianmu. Dekatkan diri pada mereka yang membuatmu percaya bahwa kelimpahan itu mungkin untukmu. Ingatlah, lingkungan yang tepat bukan hanya mempercepat jalanmu menuju kekayaan, tapi juga membuat perjalanan itu terasa lebih ringan dan menyenangkan. Kunci 5, ucapanmu adalah doa. Setiap kata yang keluar dari mulutmu bukan sekadar suara. Itu adalah getaran yang memancar ke semesta, menciptakan perintah tentang apa yang akan datang dalam hidupmu. Banyak orang ingin kaya, tapi setiap hari mereka berkata, uang susah dicari. Rezeki saya kecil. Saya memang tidak seberuntung orang lain. Tanpa sadar, mereka sedang mengunci pintu kelimpahan dengan kata-kata yang mereka ucapkan sendiri. Semesta hanya mengiyakan, karena tugasnya adalah memantulkan frekuensi yang kamu kirimkan. Kata-kata adalah seperti benih. Jika yang kamu tanam adalah kata-kata kekurangan, yang akan tumbuh adalah realitas kekurangan. Tapi jika yang kamu tanam adalah kata-kata kelimpahan, kamu akan menuai kehidupan yang penuh berkat. Mulailah berbicara seolah kelimpahan sudah menjadi bagian dari hidupmu. Bukan berarti kamu membohongi diri, tapi kamu sedang memprogram ulang alam bawah sadarmu untuk percaya bahwa kamu layak mendapatkan lebih. Ucapkan dengan keyakinan, uang mengalir deras kepadaku dari berbagai sumber yang halal. Setiap hari hidupku dipenuhi peluang yang membawa kelimpahan. Saya layak hidup nyaman, cukup,
dan penuh berkah. Lakukan ini bukan hanya sekali, tapi setiap hari, hingga kata-kata itu menjadi bagian dari identitasmu. Karena saat ucapanmu, keyakinanmu, dan tindakanmu selaras, kelimpahan tidak punya pilihan lain selain datang kepadamu. Ingatlah, kata-kata bisa menjadi penjara, tapi bisa juga menjadi kunci yang membukakan pintu kekayaan tanpa batas. Kunci 6. Bertindak selaras dengan visi. Impian tanpa tindakan hanyalah hayalan. Kamu boleh memvisualisasikan kekayaan setiap hari, mengucapkan afirmasi positif setiap pagi, tapi tanpa langkah nyata, impian itu akan tetap tinggal di pikiranmu. Semesta mencintai orang yang bergerak, karena setiap kali kamu mengambil langkah, meskipun kecil, kamu sedang menunjukkan pada semesta bahwa kamu siap menerima. Bertindak selaras dengan visi berarti setiap keputusan, kebiasaan, dan pilihanmu harus mengarah pada kehidupan yang kamu impikan. Kalau visimu adalah hidup bebas secara finansial, maka setiap tindakanmu harus mendukung itu, mulai dari cara kamu mengelola uang, peluang yang kamu ambil, hingga orang-orang yang kamu dekati. Jangan tunggu semuanya sempurna. Tidak ada waktu yang 100% tepat untuk memulai. Kamu tidak perlu menunggu punya modal besar atau kesempatan emas. Mulailah dari apa yang ada di tanganmu sekarang, dan biarkan langkah-langkah kecil itu membuka pintu besar di depanmu. Ingat, kekayaan tidak datang hanya karena kamu memintanya. Kekayaan datang karena kamu selaras. Pikiranmu yakin, kata-katamu positif, dan tindakanmu konsisten dengan tujuanmu. Semakin kamu melangkah, semakin banyak jalan terbuka. Semakin kamu bergerak, semakin cepat semesta menyesuaikan diri untuk membawakan peluang yang sesuai dengan visimu. Jangan hanya bermimpi menjadi kaya. Mulailah bertindak seperti orang kaya yang kamu impikan. Karena itulah cara tercepat untuk sampai ke sana. Kunci 7. Percaya pada waktu Tuhan. Kadang kita merasa, aku sudah berusaha, sudah berdoa, sudah positif. Tapi kenapa kekayaan yang aku impikan belum juga datang? Pertanyaan itu wajar. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Dia juga tidak pernah terlalu cepat. Semua datang di waktu yang paling tepat, saat jiwamu benar-benar siap untuk menerimanya. Ada hal-hal yang Tuhan siapkan di balik layar. Hal-hal yang mungkin tidak kamu lihat sekarang. Dia sedang menata jalannya peluang, menghubungkanmu dengan orang yang tepat, dan membersihkan energi yang bisa menghancurkan. Kalau kekayaan itu datang terlalu cepat, bayangkan jika hujan turun deras sebelum benihmu berakar kuat. Alih-alih tumbuh subur, ia akan hanya terbawa air. Begitu juga dengan kekayaan. Kalau datang sebelum jiwamu siap, ia bisa membuatmu lelah, tertekan, atau bahkan kehilangan arah. Percaya pada waktu Tuhan berarti tetap bergerak, tetap bersyukur, tetap menjaga energi positif. Walaupun hasilnya belum terlihat sekarang. Karena saat waktunya tiba, kelimpahan itu akan datang deras. Lebih besar, lebih indah, dan lebih membahagiakan daripada yang pernah kamu bayangkan. Ingatlah, tugasmu adalah menanam dan merawat. Tugas Tuhan adalah menentukan kapan musim panenmu tiba. Sekarang, kamu sudah memegang 7 kunci rahasia yang mampu membuka pintu kekayaan besar tanpa paksaan. Kunci-kunci ini bukan sekadar teori, tetapi prinsip hidup yang, jika dijalani dengan konsisten, akan mengubah cara semesta memperlakukanmu. Ingat, kekayaan sejati bukan hanya tentang jumlah uang di rekening, tapi tentang rasa cukup di hati, kedamaian dalam jiwa, dan keyakinan bahwa rezekimu tidak akan pernah tertukar. Peganglah 7 kunci ini erat-erat. Pikiran yang positif, hati yang bersyukur, rasa percaya bahwa rezeki akan selalu cukup, lingkungan yang membangun, kata-kata yang memberkati, tindakan yang selaras dengan visi, dan iman pada waktu Tuhan yang sempurna. Jiwa terpilih, kelimpahanmu sudah ada di jalan menuju hidupmu. Teruslah menjaga energi dan keyakinanmu, dan lihat bagaimana Tuhan dan semesta mengatur segalanya untuk memberimu lebih dari yang kamu doakan. Terima kasih telah menonton. Jika kamu merasa video ini menggugah jiwamu,
Jangan lupa untuk bagikan ke mereka yang juga sedang berjuang dalam diam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap percaya, kamu adalah jiwa terpilih.